suara kami. Jelas tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli. Umat yang dikelabui melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. Korupsi adalah musuh yang tidak terlihat, namun dampaknya sangat nyata dan menyakitkan. Di Indonesia, korupsi telah menjadi penyakit yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa, merusak nilai-nilai luhur Pancasila yang seharusnya menjadi etika dan moral bagi setiap warga negara. Different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Hai semuanya. Balik lagi di segmen kita kali ini di Ngopi dikit, bahas dikit. bersama aku Nafisa Dan aku Najwa. kali ini kita akan bahas topik yang sangat relevan nih dengan kondisi negara kita akhir-akhir ini. Ada yang bisa tebak apa tuh Ayo topiknya? teman-teman untuk bersama, Tebak-tebak. yuk. Apa itu Najwa? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Yap, betul sekali. Pancasila dan masalah korupsi. Tapi kita bukan hanya bahas berdua aja nih topik itu. Memang agak berat sih topiknya ya. Tapi kita akan bawa santai aja dengan ditemani oleh dua bintang tamu yang cakep dan kece nih. Itu dia. Yaitu Safira dan Kelvin. Bad boys. Nah, sebelum ke pembahasan inti, kita tanya dulu kabar kalian ini gimana. Udah lama nih kita belum ketemu nih. Alhamdulillah, kita Alhamdulillah, baiknya. baik. Alhamdulillah sekali ya, semuanya baik-baik saja. Boleh nggak nih kita langsung masuk ke pembahasan aja ya semuanya? Boleh? Boleh. Jadi kita mau tanya nih pendapat kalian tentang masalah korupsi yang mungkin bisa dikaitkan dengan Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila kan sebagai dasar negara kita, Betul. lalu sebagai pedoman hidup kita juga Ya. kan. Ayo silakan, bagaimana pendapat kalian? Jadi awalnya ya, korupsi sendiri itu seperti udah menjadi budaya atau tradisi yang ada di Indonesia saat ini. Seperti saya ambil contoh, pada saat zaman dulu, pada saat kolonial Belanda, salah satu daerah, saya ambil contoh di daerah saya sendiri, di Kota Lamongan, ada suatu pembangunan saat kala itu, yakni yang dinamakan dengan pembangunan Jalan Dendels, yang dimana para buruh atau para pekerja saat itu sebenarnya mereka sudah mendapatkan bagian upah atau gaji dari para petinggi kolonial saat itu. Namun pada saat itu para bupati atau kepala daerah itu melakukan korupsi. Iya, jadi sejak saat itu makanlah dari saat kolonial hingga saat ini. Secara sekarang ini ya. Untuk dikaitkan dengan Pancasila itu sendiri bagaimana? Itu sudah jelas menyederai nilai-nilai Pancasila Betul, kan? betul. Ya, karena dari kasus korupsi tersebut itu kurangnya penekanan terhadap nilai-nilai Pancasila. Karena dari nilai-nilai Pancasila tersendiri yang sudah kita ketahui bersama, itu maknanya jika kita memasukkan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam kehidupan kita, itu akan berdampak sangat baik ke depannya. Lalu masalah korupsi saat ini kira-kira apa ya yang kenapa bisa mengakar mulai zaman dahulu hingga masa sekarang, apalagi di tahun 2024 kemarin banyak sekali kan kasus korupsi. Besar-besaran malah terkuak korupsi. Iya, baru terkuak. Menurut kalian bagaimana sih tentang faktor penyebabnya itu, pendapat kalian? Kalau dari kami ya, pendapat kami sendiri itu faktor-faktor korupsi itu ada dari beberapa aspek. Yang pertama itu aspek hukum, yang dimana hukum yang ada di Indonesia itu sudah sangat lemah dan bahkan bisa dibeli kan. Wow, Dan di Indonesia itu juga sudah suap menyuap itu sudah hal yang biasa. Dan yang kedua itu ada aspek Faktor ekonomi. ya. ekonomi. Yang dimana
pembangunan di Indonesia sendiri itu bila tidak seimbang. Nah, dari ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan ketimpangan sosial yang terjadi pada negara kita. Nah, seperti misal orang yang kaya tambah kaya, yang miskin miskin. Disebabkan karena apa? Nyambung seperti yang dari faktor hukum tadi. Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, karena itu pula disebabkan karena apa? Karena korupsi juga yang merugikan masyarakat, apalagi masyarakat yang stratanya itu menengah ke bawah. Terus ada juga yang terakhir ya, ini tentang faktor politik, yang dimana faktor tersebut itu faktor politik di negara kita terbilang tidak transparan dan tidak akuntabel. Tepat sekali itu. Ini berarti sangat-sangat merugikan untuk masyarakat Indonesia ya. Kalau Iya, Sangat merugikan sekali ya. Lalu untuk mencegahnya gimana sih? Untuk pemberantasannya? kalau kita sebagai mahasiswa, yang kita harus lakukan adalah mulai menekankan dari saat ini, dari dini, bahwasanya nilai-nilai yang ada pada Pancasila itu sangat penting, terutama dari nilai pertama, nilai sila kedua, ketiga, keempat atau kelima. Semuanya penting. Iya, karena Pancasila itu sebagai pedoman hidup kita, sebagai ibaratnya pedoman atau ideologi yang ada pada negara kita. Kalau kita menerapkan misalnya kayak sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, dimana kalau kita menerapkan betul dan memahami betul tentang sila pertama ini, kita tidak akan pernah sekali berpikir untuk melakukan korupsi. Ya, Karena Iya. kejujuran itu karena setiap kita diberi kepercayaan dan itu harus dijaga, apalagi ini hal yang besar ya, bukan Iya. hal yang kecil. Ya, benar sekali, tanggung jawabnya Ya, besar tanggung sekali. jawabnya sangat besar. itu jadi kurang bersyukurnya kurang Iya. bersyukurnya Ya, mereka terhadap ini ya Allah ya. iya, ya yang awal, tapi juga Indonesia ini adalah negara yang apa ya, ibaratnya dari sila pertama bisa kita ambil kesimpulan bahwa setiap warga negara wajib memiliki agama yang sudah disahkan oleh negara, dan para pejabat sendiri tentunya saat dilantik itu dilantik menggunakan agama mereka masing-masing. Nah, ketika mereka melakukan korupsi, sama dengan saja mereka mencederai apa yang telah diemban, apa yang telah diamanahkan kepada mereka, Benar dan mencederai Pancasila. sekali. Terus tidak hanya itu teman-teman, dan juga di sila selanjutnya, yaitu sila kedua, yang sila kedua itu yang kemanusiaan kemanusiaan yang adil yang adil dan dan beradab, dan bisa kita lihat dari beberapa korupsi yang sudah berbuat, dan itu benar sangat merugikan rakyat biasa gitu. Benar. Bisa kita kayak apa sih, kita sudah bekerja, kita sudah yang rakyat biasa bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan sepersen hak kita sendiri, dan itu dengan mudahnya dirampas oleh dirampas gitu saja gitu. Jadi itu sangat tidak adil, tidak beradab, dan Ya, juga sangat tidak adil bagi ya benar. para rakyat. Nah, seharusnya mereka mendapatkan haknya, tapi justru dirampas oleh para orang-orang yang apa, memiliki kekuasaan, Tapi yang mereka Menyalahgunakan Menyalahgunakan. menyalahgunakan kekuasaan gitu. Terus ada juga di sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, di mana korupsi yang terjadi lama lambat laun akan menyebabkan perpecahan, teman-teman. Ya, benar. Karena kita sadari atau enggak ya, bahwa kalau korupsi terus-terusan terjadi, perpecahan itu tidak akan apa ya, pasti akan terjadi, entah berapa tahun kemudian, atau iya akan terjadi, tidak hanya di negara, mungkin beberapa daerah sendiri. Tapi kalau misal petingginya itu melakukan korupsi, pasti bawahannya tidak akan lagi percaya terhadap tinggi tersebut, yang menimbulkan apa, perpecahan. Nah, perpecahan yang besar dimulai dari perpecahan yang kecil. Nah, lanjut di mungkin di sila keempat, Untuk kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Nah, Jadi itu sudah sangat apa ya? Sudah, nah itu dari nilai sila keempat itu sudah
sangat jelas bahwa pemimpin itu mempunyai hak yang seharusnya, tapi kepercayaan yang sudah kita berikan kepada mereka itu disalahgunakan, atau mungkin mereka berpikiran ya kita adalah pemimpinnya. Jadi mungkin mereka bisa berpikiran kita punya kuasa, yang dan ya kita rakyat biasa ya bisa apa. Dan kejamnya kita itu terus dibodohi akan sistematis yang ada pada negara kita sendiri, yang dimana hal tersebut menguntungkan pihak-pihak yang memiliki kuasa, yang dimana kuasa tersebut diselewengkan. Terus kalau bisa diambil kesimpulan bahwasanya kalau dari sila keempat ini itu tidak mereka yang melakukan korupsi itu seperti tidak layak banget contoh. Dan yang terakhir dari sila kelima sendiri, Keadilan sosial restoration, dan itu sudah sangat jelas tidak adil, sudah tidak ada keadilan di situ, di mana korupsi itu dilakukan, dan ya, di situ juga tidak ada keadilan bagi kami rakyat. Ya, rakyat. Jadi mungkin kesimpulan dari korupsi yang kami kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila itu, mungkin kita harus bebenah, mungkin terlebih dahulu dari diri sendiri ya, dengan lebih menekankan nilai-nilai Pancasila, yang dimana nilai-nilai Pancasila itu sangat berpengaruh, dan itu juga sebagai pedoman bagi kita semua gitu. Mungkin kita harus, mungkin dari banyaknya kasus korupsi ini mungkin kita ambil bisa ya kita hikmah bahwasanya kita sebagai mahasiswa sendiri, khususnya kita harus menekankan betul bahwasanya nilai-nilai yang ada pada Pancasila harus kita buat pegangan, karena kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Belum tentu kita sekarang mengaitkan dengan korupsi, kita membenci korupsi, tapi saat kita menjadi pejabat, contohnya kita melakukan korupsi seperti itu, jangan sampai ya teman-teman. Jangan. Dari korupsi. Jadi begitu ya teman-teman yang telah menonton ini, bahwasanya Pancasila itu sendiri harus kita tanamkan sedini mungkin untuk diterapkan sebagai pedoman hidup, agar kita di kemudian hari itu tidak tersesat, selalu terarah di jalan-jalan yang benar itu, teman-teman. Nah, udah akhir ya pembicaraan kita kali ini. Nah, sekian dari obrolan kita ini. Sampai ketemu ke segmen selanjutnya. Bye-bye. Wisdom. Now simba duma simba dangote. Everybody,